Hai, minasan, o genki desu ka? Catatan bahasa Jepang kali ini membahas tentang cara menyatakan kepemilikan benda. Misalnya kita mau bilang, ini adalah pensil milik saya. Itu adalah es krim milik kakak. Ini adalah jaket milik Kiki. Atau mungkin mau menanyakan, ini mobil punya siapa? Itu makanan punya siapa? Dan lain sebagainya. Jadi seperti itu minasan. Oke, biar tidak lama kita lanjut saja ke pembahasan. Nah, sebelumnya saya sudah pernah bahas tentang kata tunjuk dalam bahasa Jepang ya. Ada kore, sore, dan are. Semoga masih ingat. Jadi kore artinya ini, sore itu, are itu. Tapi untuk yang benda yang sama-sama jauh dari pembicara dan lawan bicara. Semoga masih ingat. Nah, di sebelah sini saya tuliskan beberapa contoh kata benda. Nanti kita coba pakai ini untuk latihan kalimat. Ada hong, artinya buku, noto artinya catatan, jisho artinya kamus. Nah, sekarang kita di pola kalimat satu ini, kita akan latihan kalimat untuk bertanya. Ya, kalimat tanya. Contoh, ini buku milik siapa? Ya, ini buku milik siapa? Jadi sudah tahu ya kalau ini bahasa Jepangnya kore. Buku bahasa Jepangnya hong. Ini buku milik siapa? Kalimatnya seperti ini. Kore wa dari no hong desu ka? Kore wa dari no hong desu ka? Jadi dare artinya siapa. Nah, di belakang sini, desu ka kita ucapkan dengan intonasi naik ya untuk menandakan kalimat tanya. Jadi tinggal ganti saja di sini kata tunjuknya, kemudian kata bendanya taruh di sini. Jadi ini saya sudah bedakan warnanya. Kore wa dare no hong desu ka? Ini buku milik siapa? Bisa? Coba kita ke contoh 2. Itu catatan milik siapa? Sore wa dare no noto desu ka? Sore wa dare no noto desu ka? Kata tunjuk, kemudian kata bendanya di sini. Kita coba contoh yang ketiga. Itu kamus milik siapa? Itu kamus milik siapa? Are wa dare no jisho desu ka? Are wa dare no jisho desu ka? Hai, gampang ya minasan. Jadi ikuti saja pola kalimat yang ini. Sesuaikan kata tunjuknya, kore, sore, are. Habis itu kata bendanya masukkan di sini. Bisa kan? Hai, sekarang kita lanjut ke pola kalimat 2. Nah, kalau tadi kita bertanya, ini buku milik siapa? Sekarang di pola kalimat kedua, kita mau bikin kalimat seperti ini. Ini adalah buku milik Yudi. Seperti itu contohnya. Ini adalah buku milik Yudi. Kore wa Yudi-san no hong desu. Kore wa Yudi-san no hong desu. Ini adalah buku milik Yudi. Ya, jadi siapa pemiliknya? Kalian taruh di sini. Jadi kalau nama orang bisa tambahkan sang seperti ini ya, Yudi jadi Yudi-san. Nah, kata tunjuk pemiliknya siapa, baru kata bendanya di sini. Coba sekarang kita latihan ya dengan contoh yang kedua. Itu adalah catatan milik Susi. Itu adalah catatan milik Susi. Kalimat bahasa Jepangnya, Sore wa Sushi-san no noto desu. Sore wa Sushi-san no noto desu. Oke, sekarang kita coba ke contoh yang ketiga. Itu adalah kamus milik Anita. Itu adalah kamus milik Anita. Are wa Anita-san no jisho desu. Are wa Anita-san no jisho desu. Bisa kan? Jadi tinggal diganti saja bagian yang sudah ada di sini, yang sudah saya warnai, kata tunjuknya, kemudian pemiliknya, kata benda. Kata tunjuk wa, siapa pemiliknya? Tambahkan partikel no, baru kata benda diakhiri dengan des. Oke, semoga sampai di sini sudah bisa ya. Sekarang kita coba lanjut ke pola kalimat yang ketiga. Kita mau buat kalimat negatif. Misalnya, ini bukan baju milik saya. Ini bukan makanan milik saya. Ini bukan pensil milik saya. Jadi, menyangkal kepemilikan benda. Bukan, ya. Jadi, ini sama saja dengan pola kalimat 2 tadi ya.
Jadi kalau kalian sudah bisa kalimat 2, pasti bisa juga kalimat yang ketiga ini. Karena hanya tinggal mengubah des menjadi dewa arimaseng. Ya, des kita ganti menjadi dewa arimaseng. Contoh, ini bukan buku milik Yudi. Ya, bukan. Ingat, di sini kalimat negatif. Ini bukan buku milik Yudi. Kore wa Yudi-san no hon dewa arimasen. Kore wa Yudi-san no hon dewa arimasen. Jadi ini ya yang saya bilang tadi, desnya kita ganti pakai dewa arimasen. Sekarang kita latihan lagi ya. Itu bukan catatan milik Susi. Itu bukan catatan milik Susi. Sore wa Sushi-san no noto dewa arimasen. Sore wa Sushi-san no noto dewa arimasen. Bisa? Contoh yang ketiga. Itu bukan kamus milik Anita. Are wa Anita-san no jisyo dewa arimasen. Are wa Anita-san no jisyo dewa arimasen. Hai, sampai di sini bisa kan? Jadi tinggal ganti des dengan dewa arimaseng ya untuk membuat kalimat negatif seperti ini. Kalau sudah bisa, kita lanjut satu pola kalimat lagi. Pola kalimat 4. Nah, ini juga sama dengan pola kalimat 2, hanya bedanya belakangnya kita ganti pakai ka. Deska. Kita lihat contohnya. Apakah ini adalah buku milik Yudi? Tadi di pola kalimat 2 kan kita belajar ini adalah buku milik Yudi. Sekarang di pola kalimat 4, apakah ini buku milik Yudi? Jadi kalimatnya seperti ini. Kore wa Yudi-san no hon desu ka? Kore wa Yudi-san no hon desu ka? Apakah ini adalah buku milik Yudi? Seperti itu. Kita coba lihat yang contoh kedua. Apakah itu adalah catatan milik Susi? Sore wa Sushi-san no noto desu ka? Contoh 3. Apakah itu adalah kamus milik Anita? Are wa Anita-san no jisyo desu ka? Gitu ya, jadi di belakangnya kita pakai desu ka. Jadi ini untuk menanyakan, untuk mengkonfirmasi apakah buku tersebut milik orang yang disebutkan tadi, ya. Oke, sekarang kita coba bandingkan keempat kalimat tadi ya sambil mengingat-ingat. Nah, ini dia. Mirip semua ya kalimatnya dari 1 sampai 4. Tapi kita coba lihat sambil membandingkan. Nah, kalau diperhatikan kalimat 2 dan 3 sama ya. Bedanya belakangnya. Ingat kalau buat kalimat negatif yang isi bukan. Nah, ini pakai dewa arimaseng. Jadi seperti ini. Terus kalimat 2 dan 4 juga sama, bedanya kalau bertanya, kita isi K di belakangnya. Jadi anggap saja ini tanda tanya gitu ya, biar lebih gampang ingatnya. Nah, nanti di bagian belakang ada latihan soal untuk kalian coba-coba. Hai, minasan, sampai di sini dulu. Semoga penjelasan singkat ini bisa membuat kalian mengerti dan bisa membantu kalian belajar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.